Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Saya hari ini membahas tentang sinkronisitas angka 666. Baiklah, sebelum saya membahas tentang sinkronisitas angka 666, maka ada baiknya saya menjelaskan arti dari kata sinkronisitas. Sinkronisitas adalah sebuah pengalaman dari dua peristiwa atau lebih yang tidak berhubungan secara kausal, tetapi memiliki makna yang dapat merelasikan peristiwa tersebut. Kata sinkronisitas ini biasanya kita dengar di dalam masyarakat. Ada yang mengatakan sinkron. Demikianlah arti dari kata sinkronisitas. Selanjutnya saya katakan kepada Anda begini. Sinkronisitas ditandai dengan manusia mulai bisa melihat angka malaikat 666. Angka malaikat 666 sebagai tanda bahwa manusia telah dijaga oleh seorang malaikat penjaga, dan apa yang telah manusia kerjakan sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Saya ulangi lagi. Sebelum saya ulangi membacanya, maka saya katakan kepada Anda, dengarkan baik-baik dan berusaha untuk memahami apa yang akan saya katakan ini. Dengarkanlah baik-baik. Sinkronisitas ditandai dengan manusia mulai bisa melihat angka malaikat 666. Angka malaikat 666 sebagai tanda bahwa manusia telah dijaga oleh seorang malaikat penjaga, dan apa yang telah manusia kerjakan sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Saya katakan kepada Anda supaya Anda memahami video saya ini, maka nontonlah 3 video saya yang berjudul Pengakuan Iman Para Pengikut Antikristus, Lanjutan Pengakuan Iman Para Pengikut Antikristus, Tanda-tanda munculnya angka 666.
saya lanjutkan pembahasan saya. Saya katakan kepada Anda bahwa manusia yang sudah menerima angka 666 adalah manusia yang tidak bisa diampuni. Manusia yang menerima angka 666 adalah manusia yang tidak bisa diampuni, sebab manusia yang menerima angka 666 adalah manusia yang menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Manusia yang menerima angka 666 otomatis masuk neraka, sebab manusia yang menerima angka 666 adalah manusia yang menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Saya katakan kepada Anda supaya Anda memahami Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, maka nontonlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus adalah video yang sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Saya katakan kepada Anda bahwa jika ada manusia yang menolak video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus, maka manusia itu adalah manusia Kristen palsu. Manusia itu adalah seorang pengikut antikristus. Manusia itu pasti menerima angka 666. Manusia itu pasti masuk neraka. Saya katakan kepada Anda bahwa hari ini saya membahas sinkronisitas angka 666 ini atas 3 bagian. Bagian pertama, saya mulai dengan kalimat sinkronisitas ditandai dengan manusia mulai bisa melihat angka malaikat 666. Jadi yang pertama adalah manusia bisa melihat angka 666. Melihatnya di mana? Melihatnya di dahinya atau di tangan kanannya. Kenapa manusia bisa melihat angka 666 di dahinya atau di tangan kanannya? Manusia bisa melihat angka 666 di dahinya dan di tangan kanannya karena manusia itu menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Kemudian manusia itu menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11.
Tadi saya katakan kepada Anda bahwa untuk Anda memahami Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, maka nontonlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Saya katakan kepada Anda, kitab Keluaran 20 ayat 8 hingga ayat 11 itu tentang hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh dan hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari ketujuh bukan hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama dalam minggu. Sebab satu minggu terdiri dari 7 hari. Jadi hari pertama adalah hari Minggu, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Jadi hukum keempat, hukum hari Sabat itu adalah hari Sabtu dan bukan hari Minggu. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 diteguhkan oleh kitab Wahyu pasal 11 ayat 19. Demikianlah pembahasan pertama saya bahwa manusia bisa melihat angka 666 di dahinya atau di tangan kanannya karena manusia itu menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Kemudian manusia itu menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Kemudian pembahasan kedua saya adalah sebagai berikut, dimulai dengan kalimat sebagai tanda bahwa manusia telah dijaga oleh seorang malaikat penjaga. Di sini ada kalimat malaikat penjaga. Siapakah malaikat penjaga itu? Baiklah, bacalah 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi malaikat penjaga yang dimaksud di sini adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Lalu tujuan dari penyamaran iblis itu apa? Baiklah, tujuan daripada penyamaran iblis menyamar sebagai malaikat terang adalah sebagai berikut. Bacalah 2 Korintus pasal 11 sebelum ayat 14. Ternyata sebelum ayat 14 itu dikatakan bahwa ada Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain. Nah, jadi tujuan dari iblis menyamar sebagai malaikat terang ini supaya dia membawakan Injil yang lain, Yesus yang lain, dan roh yang lain. Jadi begini, untuk lebih paham begini. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia berusaha supaya Anda menolak dua hal, yaitu supaya Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian Anda menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11, supaya berdasarkan dua penolakan Anda tersebut, Anda menerima angka 666 secara otomatis. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan saya yang ketiga, yang dimulai dengan kalimat dan apa yang telah manusia kerjakan sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Nah, jadi pada pembahasan saya yang ketiga ini
saya katakan dengan terus terang kepada Anda begini. Jika Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian Anda menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11, maka penolakan Anda itu membuat Anda sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Itu berarti Anda bekerja sesuai dengan hukum-hukum semesta. Anda bekerja sesuai dengan hukum-hukum semesta berarti Anda sudah bekerja sama dengan setan. Anda sudah bekerja sama dengan setan berarti Anda sudah bekerja sama dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi saya mau supaya Anda pahami video saya ini. Ya, pahami video saya ini. Karena video saya ini saya serius. Saya tekankan bahwa pada pembahasan saya yang ketiga ini Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian Anda menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11, berarti Anda sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan hukum-hukum semesta. Berarti Anda bekerja sama dengan setan. Jadi Anda bekerja sesuai dengan hukum-hukum semesta, maka Anda sudah bekerja sama dengan setan. Anda sudah bekerja sama dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang itu. Jadi di sini berdasar ya, yang tadi ada kalimat hukum semesta. Apa itu hukum-hukum semesta? Hukum-hukum semesta supaya Anda paham, maka bacalah 1 Yohanes 5 ayat 19, bunyinya begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jika Anda bekerja sesuai dengan hukum-hukum semesta, maka Anda berada di bawah kuasa si jahat. Anda dikendalikan oleh si jahat. Si jahat yang dimaksud di sini adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Si jahat yang dimaksud di sini adalah setan. Si jahat yang dimaksud di sini adalah antikristus yang angkanya adalah 666. Akhirnya sampai di sini pembahasan saya tentang sinkronisitas angka 666. Lalu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam.